الحمد لله الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة من أفضل الأيام الشهور والأعوام وفضل بتمام فضله الأعمال فيه على الأعمال في غيره من سائر الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الحوض والشفاعة والمقام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة الكرام وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يساق فيه المؤمنون إلى دار الخلود والسلام. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الوفي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita tentang keberadaan ahlil kitab. Siapa ahlil kitab? Mereka adalah orang-orang yang menganut kepada Taurat, Injil, Zabur. Mereka memegang kuat sehingga mereka disebut ahlul kitab. Ahlul kitab ini, ibadallah, ketika lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi membawa risalah. Nabi mengajak dengan risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata ahlul kitab ini sebahagian banyak tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sebagai rasul atau utusan. Padahal ibadallah, ahlul kitab ini mereka itu diajarkan oleh Allah dan mereka pun belajar. Artinya di dalam kitab-kitab samawiyah yang Allah turunkan itu diceritakan tentang sosok Nabi Muhammad, dan ahlul kitab mereka semua mempelajarinya. Sampai-sampai ahlul kitab ini disifati oleh Allah, mereka lebih tahu tentang Nabi daripada tentang anaknya sendiri. Kata Allah, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dan mereka orang-orang yang telah kami berikan kitab, Yahudi, Nasrani, mereka itu mengenal, mengetahui Nabi Muhammad itu laksana atau seperti mereka mengetahui anak-anak mereka, seperti mereka mengetahui keturunan-keturunan mereka. Jadi begitu jelas, gamblang. Bahkan ketika Sayyidina Umar bin Khattab, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Umar bin Khattab, beliau bertanya kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini dulu seorang Yahudi. Dia tanya kata Umar bin Khattab, wahai Abdullah bin Salam, kunta Yahudiyah. Wahai Abdullah bin Salam, engkau ini dulu Yahudi. Apakah engkau dulu ketika Yahudi mengetahui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Abdullah bin Salam pun menjawab, ya, aku mengenal sosok Nabi Muhammad ini lebih daripada aku mengenal putra dan putriku sendiri. Jelas. Dan mereka belajar. Akhirnya mereka tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun penyakitnya, setelah Nabi Muhammad itu nampak atau Nabi Muhammad itu muncul dengan risalahnya, ternyata sebagian daripada mereka tidak mau beriman, padahal pengetahuan mereka tentang Nabi Muhammad itu sudah luar biasa, melebihi pengetahuan mereka terhadap anak cucu mereka. Saya tambah salah satu buktinya, ibadallah. Ketika Nabi Muhammad berusia 12 tahun, Nabi dibawa oleh pamannya Abi Thalib untuk berdagang ke Syam. Sesampainya di tengah perjalanan, seorang buhaira, kalau bahasa kita saat ini mungkin seorang kiai, seorang buhaira ini
Orang yang namanya Buhairah ini tiba-tiba meneliti dan mentelaah, ini anak kecil begini-begini, dia melihat sendiri. Pak Abu Sarah, dia melihatnya. Akhirnya dia nanya kepada Abi Talib, "Hei, ya fulan, hei fulan, ini gulam yang engkau bawa." Kata Abi Talib, "Iya, dia adalah anakku. Ini anakku." Kata seorang Buhairah ini, "Tidaklah mungkin anak ini adalah anakmu. Jadi nggak mungkin anak ini anakmu." Kata Abi Talib, "Iya betul. Memang dia bukan anakku. Tapi aku menganggap dia seperti anak karena kasih sayangku yang luar biasa kepadanya." Kata Buhairah, "Ya betul. Di mana bapaknya anak ini?" Buhairah menanyakan seperti itu. Abi Thalib menjawab, bapaknya ini meninggal ketika anak ini masih di dalam kandungan usia 6 bulan. Kemudian ibunya pun wafat ketika anak ini berusia 6 tahun. Kemudian kakeknya ketika mau bilang seperti itu, kata Buhairah, dia berhenti, cukup. Aku lebih mengenal tentang anak ini daripada aku mengenal anak-anakku. Buhairah itu sudah tahu ini anak bukanlah anak sembarangan. Ini yang disebut Nabi Muhammad. Ada tanda-tanda yang begitu kuat, sifat-sifat yang begitu jelas di dalam kitab diceritakan. Sampai akhirnya Buhairah ini berkata kepada Abi Thalib, "Hei, kamu cepat bawa pulang ini. Karena kalau ketahuan ini anak, akan menjadi bermasalah bagi anak ini." Akhirnya dibawa pulang oleh Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Namun yang ingin saya sampaikan ibadah Allah, ada 2 poin di sini. Poin pertama, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tidak mau masuk ke dalam syariat Allah melalui risalah Nabi Muhammad, itu alasannya satu. Apa alasannya? Muhammad ini ternyata dilahirkan bukan dari Bani Israel. Jadi ketika bukan dari kelompok mereka, mereka tidak bisa menerima kebenaran. Ini yang disebut namanya sifat asobiyah. Sifat asobiyah ini hati-hati ibadah Allah. Tidak mau menerima kebenaran kecuali dari kelompoknya saja. Jadi kalau dari kelompoknya sekalipun salah, dia akan siap untuk membenarkan. Ini khawatir masuk ke dalam firqah Khattabiyah. Khattabiyah itu adalah kelompok-kelompok sekalipun temannya membunuh orang lain, dia akan siap membenarkan temannya daripada membenarkan orang di luar kelompoknya walaupun dia dalam keadaan benar sebenar-benarnya. Ini yang pertama ibadah Allah, hati-hati. Ini penyakit yang luar biasa. Yang kedua, penyakit yang paling berbahaya kepada kita saat ini adalah ketika kita melihat ahlul kitab begitu mengenal sosok Nabi Muhammad. Ketika melihat ahlul kitab begitu terang mereka mengenal Nabi Muhammad. Begitu sempurna mereka mengenal Nabi Muhammad. Begitu hebatnya mereka mengenal Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad itu tidak diutus untuk mereka saat itu. Artinya akan diutus di masa yang akan datang. Dan boleh kita katakan dengan jelas Nabi Muhammad diutus ternyata kepada kita ibadah Allah. Namun apa yang terjadi? Ketika jelas-jelasnya Nabi Muhammad diutus kepada kita, namun kita itu tidak mengenal Nabi Muhammad sama sekali. Ada mungkin di antara kita yang tidak tahu siapa kakeknya Nabi Muhammad. Ada mungkin di antara kita yang tidak tahu bagaimana ketika Nabi Muhammad di Gua Hira. Bagaimana Nabi Muhammad menjalankan apa di Gua Hira. Bagaimana Nabi Muhammad ketika hijrah. Bagaimana Nabi Muhammad ketika perang Badar, perang Uhud, Suluh Hudaybiyah. Bagaimana Nabi Muhammad ketika kehidupan dari mulai awal sampai akhir. Dari hidupnya sampai wafatnya. Mungkin di antara kita ada yang tidak tahu ibadah Allah. Padahal itu adalah Nabi kita. Orang ahlul kitab mengenal begitu jelas. Kenapa kita tidak bisa mengenal sosok Nabi Muhammad? Nah, ini penyakit yang sangat berbahaya ibadah Allah. Kenapa? Karena buah daripada tidak kenalnya kita terhadap Nabi Muhammad, akhirnya lahir dari situ kita tidak mau mengikuti Nabi Muhammad. Ketika kita melihat sunnah-sunnah Nabi Muhammad, kita anggap asing ibadah Allah. Kita anggap itu sesuatu yang aneh ibadah Allah. Kok aneh ya? Orang sholat pakai kayu digosok-gosok ke lisannya, ke giginya. Aneh amat itu sholat. Padahal yang berbicara itu muslim, mukmin, dia iman kepada Nabi Muhammad.
Kenapa bisa terjadi seperti itu ibadah Allah? Karena kita orang tua, kita sebagai orang yang lebih dewasa tidak mau belajar. Ketika tidak mau belajar, bagaimana bisa mengajarkan kepada putra dan putri kita untuk pengenalan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW? Jadi akhirnya anak-anak kita nggak kenal Nabi Muhammad. Anak-anak kita nggak tahu sosok Nabi Muhammad. Sedangkan Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh." Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kalian ambil. Perintahnya kalian jalankan. Nah di sini ibadah Allah, kita semua bagaimana mau mengambil apa yang dibawa oleh Nabi, bagaimana kita mau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi, sementara kita tidak mengenal Nabi Muhammad SAW. Kita hanya tahu sosok Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad? Kenapa putra putri kita bisa mengidolakan idola-idola yang salah? Bisa mengidolakan orang-orang yang mungkin mereka nggak pernah sujud kepada Allah, yang mungkin perilaku mereka setiap hari mengundang kebencian dan laknat Allah. Kenapa bisa demikian? Karena terus didengarkan kepada telinga putra-putri kita, baik melalui handphone, televisi, ataupun yang lainnya ibadah Allah. Emangnya ada orang yang hidup di kampung ini pernah bertemu dengan idolanya di Italia sana? Pernah bertemu dengan idolanya di Eropa sana, atau bertemu idolanya misalnya di tempat-tempat yang jauh di sana? Pernahkah putra-putri kita ketemu? Enggak. Tapi kenapa bisa hebatnya mereka mengidolakan sampai namanya dipangpak, sampai cerita yang diceritakan adalah idolanya, padahal nggak pernah ketemu? Karena sering mendengar ibadah Allah. Jadi bisa orang mengidolakan yang nggak pernah dilihat. Bagaimana? Ceritakan terus bagaimana sosoknya. Dan perlu kita ketahui ibadah Allah, yang harus kita idolakan adalah Nabi Muhammad SAW. Yang harus kita lebih mengenal adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Allah menjadikan kita sebagai hambanya yang Allah berikan jalan yang dua, selamat dan celaka, bahagia dan sengsara. Dan ternyata kebahagiaan itu ada pada mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Dan ketika mau mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, maka berarti harus mengenal Nabi Muhammad. Kalau mau mengenal Nabi Muhammad, berarti harus menceritakan Nabi Muhammad. Kalau tidak, maka tidak akan ada kenal, tidak akan ada keinginan untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ibadallah, berapa banyak saudara-saudara kita saat ini yang ketika ditanya berapa putra dan putrinya Nabi Muhammad, mereka tidak mengetahui, sementara ahlul kitab bisa mengetahuinya ibadah Allah. Mereka pelajari betul-betul, mereka kaji betul-betul, padahal mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang kita adalah orang yang beriman kepada Allah, maka wajiblah dan haruslah kita terus-menerus mempelajari sejarah, sirah nabawiyah, sejarah tentang sahabat Nabi, bagaimana perjuangan-perjuangan mereka, karena tidak ada satu kunci yang bisa membuka kebahagiaan dalam dunia dan akhirat kita kecuali kunci itu ada pada mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad mengajarkan dua sayap, sabar dan syukur, ibadah Allah, keadaan kita sedih dengan sabar akan menjadi nilai kebahagiaan tersendiri. Seperti sebaliknya, ketika kita ada dalam kebahagiaan yang benar sesuai keinginan kita, maka dengan syukur akan menjadi bahagia yang sebenar-benarnya. Maka oleh sebab itu ibadah Allah, ajarkanlah kepada diri kita sendiri dan ajarkan kepada putra-putri kita cerita sejarah tentang Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan kepada mereka bagaimana sejarah Nabi Muhammad ketika orang-orang musyrikin meminta bukti kepada Nabi Muhammad dengan cara diperintahkan untuk membelah bulan. Kalau engkau benar Nabi, engkau pasti punya mukjizat. Kalau engkau punya mukjizat, coba tuh bulan belah dua. Ceritakan kepada anak-anak kita, hanya Nabi Muhammad yang bisa membelah bulan menjadi dua dengan izin Allah, dan itu mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Ceritakan kepada putra-putri kita bagaimana Nabi Muhammad bisa mengeluarkan air dari jari jemarinya, bagaimana seekor kambing yang sudah dimakan dagingnya kemudian tulangnya dikumpulkan dan hidup kembali menjadi kambing, bagaimana Nabi Muhammad ketika lewat
tidak ada satu binatang pun yang dilewati oleh Nabi Muhammad kecuali mereka menyapa Nabi Muhammad, memberikan salam kepada Nabi Muhammad. Ceritakan bagaimana pohon yang ditantang oleh orang Arabi. Ketika itu Nabi Muhammad ditantang oleh Arabi, "Hei Nabi Muhammad, kalau engkau benar Rasul, kalau engkau benar Nabi, coba pohon itu engkau panggil, suruh ngadep kepadamu." Nabi Muhammad katakan, "Enggak Arabi, jangan aku yang manggil, engkau saja yang pergi ke sana, bisiklah ke pohon itu, wahai pohon, Nabi Muhammad memanggilmu." Arabi berangkat, karena ini orang kafir, dia bicara, wahai pohon, dipanggil Nabi Muhammad, tiba-tiba pohon itu berjalan, ibadallah, menghadap kepada Nabi Muhammad SAW sampai diabadikan di Saudi sana. Dibuatlah sebuah masjid, masjid syajarah, masjid pohon, karena ada sejarah yang luar biasa. Ceritakan hal-hal tersebut kepada putra-putri kita. Agar apa? Agar kita dan putra-putri kita mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita mengenal Nabi Muhammad dengan kita punya dasar kecintaan dan mengidolakan, maka otomatis apapun yang menjadi ucapan Nabi Muhammad akan lebih kita kedepankan daripada ucapan orang lain. Apapun yang menjadi nasihat dari Nabi Muhammad akan lebih dikedepankan oleh kita daripada nasihat orang lain. Artinya kita akan siap untuk mengikuti syariat sepenuhnya, ibadallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sehat wal afiat, memberikan kepada kita panjang umur, memberikan kepada kita hidayah dan taufik untuk menjalankan syariat-syariat Allah, terutama mempelajari sejarah dan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayat wadh dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim.